Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Baik, ibu yang dirahmati Allah, rasa takut yang berlebih-lebihan itu juga dilarang di dalam Islam. Mengapa? Karena akan menghasilkan al-ya'su min rauhillah, akan menghasilkan keputusasaan dari rahmat Allah, dan itu bahaya. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, maka berarti dia telah suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, dan dia telah membatasi rahmat juga ampunan Allah. Jadi rasa takut itu harus diamalkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika kemudian rasa takut itu berlebih-lebihan, maka rasa takut itu jadinya dilarang. Kenapa? Karena tadi akan menghasilkan keputusasaan dari rahmat Allah. Orang yang frustasi dari rahmat Allah, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya rahmat Allah itu terbatas, disangkanya ampunan Allah itu terbatas, sehingga saking bejatnya, saking merasa bejatnya dia, rasa-rasanya saya tidak akan diampuni. Begitu. Nah, itu tidak boleh, dan itu termasuk jebakan syaitan. Jadi hati-hati. Maka tugas kita itu taubatlah bersungguh-sungguh dan move on, begitu ya. Berusaha bangkit dari keterpurukan, dan yakinlah bahwa Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim. Allah itu Maha penerima taubat, Maha pengasih dan penyayang. Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghafar. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan begitu. Allah itu Maha Pemaaf. Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau itu Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah diriku. Allah lebih senang kepada taubat hambanya melebihi kesenangan seorang ibu yang kehilangan anaknya, tiba-tiba anaknya nongol di hadapannya, ya. Melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah bergembira dengan taubat seorang hamba. Nah, yang begitu harus kita yakini, harus kita bangkit. Jangan terus bersedih dengan masa yang sudah berlalu. Baca kembali kisah-kisah orang yang punya masa lalu. Kita mengenal ya Umar ibnul Khattab, kita mengenal barakallahu fiikum Abu Sufyan, kita mengenal Khalid bin Walid, kita mengenal beberapa tokoh para sahabat yang mulia yang mereka punya masa lalu, begitu ya. Namun ternyata mereka kemudian bangkit dan menjadi orang-orang yang terbaik ya dari umat Islam ini. Maka jangan kemudian berlarut-larut dalam kesedihan di masa yang lalu, karena itu juga jebakan syaitan. Banyak-banyak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baca doa itu. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu apa? Kekhawatiran di masa yang akan datang. Wal hazan, kesedihan atas masa yang sudah berlalu.
Karena dua perkara ini sering menjadi hambatan yang menjadikan rusak hari demi hari yang kita jalani. Gitu ya. Kan itu sering jadi hambatan, Ibu. Terpuruk, sedih terus karena masa yang sudah berlalu. Akhirnya rusak harinya, hancur harinya. Kenapa? Murung terus. Memikirkan masa yang sudah berlalu, menyedihkan masa yang sudah berlalu, terlalu berlebih-lebihan dalam kesedihan. Kemudian kita juga berlindung dari ham, kecemasan, kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Pertanyaannya begini, kita ini ada di masa sekarang atau di masa yang akan datang? Kita sekarang di dunia atau di neraka? Di dunia. Kita sekarang di dunia. Kita sekarang di dunia atau di alam kubur? Di dunia. Kita sekarang di usia kita saat ini atau di usia muda dulu? Di usia sekarang, gitu ya. Di usia sekarang. Masa dulu yang hitam, ya, sedih iya. Kita bersedih atas masa yang sudah berlalu, kemudian catatan kita hitam. Tapi jangan berlarut-larut, karena kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa ini, hari ini. Hari apa ini? Hari Jumat. Fokus di hari Jumat, perbaiki diri di hari Jumat. Ya. Jangan terus terpuruk dengan masa yang lalu. Dulu saya bejat, Ustadz, ya. Dulu saya begini, ya. Sekian puluh dosa besar sudah saya pernah kerjakan. Terus murung. Akhirnya rusak hari ini. Tidak ada faidah. Yang ada adalah taubat dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya taubat. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berusaha memperbaiki diri. Gitu ya. Dan tatap masa depan dengan rencana-rencana kebaikan. Ya, bukan menatap masa depan dengan kekhawatiran. Fokus hari ini. Apa nih yang terbaik saya kerjakan hari ini? Nanti besok juga demikian. Maka jadikan hari ini, kita kan punya konsep dalam hidup, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Berarti konsep ini kalau kita praktekkan dan mampu kita praktekkan, kita bukan hanya sekedar istiqomah di satu level kebaikan, tapi istiqomahnya kita dalam level peningkatan kebaikan. Kenapa? Karena konsepnya begitu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan Ramadan di tahun yang akan datang harus lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Kan begitu? Ya, Ibu. Hidup kita di hari ini, di tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Dan hidup kita di masa yang akan datang harus lebih baik daripada hidup kita di masa ini. Begitu. Jadi bangkitlah, jangan terpuruk dengan masa yang lalu. Tugas kita terus bertaubat atas kesalahan, kekhilafan, atas dosa dan maksiat di masa lalu. Tatap masa depan dengan rencana-rencana kebaikan. Begitu. Bukan dengan kecemasan. Aduh, bagaimana kalau nanti saya mati, gitu ya. Ya semua juga mau mati, ya. Bukan untuk dipikirkan tapi dijalankan. Kalau kita ingin mati dengan keselamatan dan kebahagiaan, ayo bekerja. Ayo berusaha, ayo berikhtiar, ayo berlomba dalam kebaikan. Begitu ya. Walaupun semuanya tetap harus kita muhasabah. Begitu Ibu ya. Jadi jangan terjebak dengan kesedihan yang berlebih-lebihan atas masa yang sudah berlalu. Jangan juga terjebak oleh kecemasan dan kekhawatiran di masa yang akan datang. Karena dua-duanya jebakan syaitan yang kemudian menjadikan hari demi hari yang kita jalani terus-menerus dalam keterpurukan. La dunya walal akhirah. Tidak ada dunia yang kemudian meningkat, tidak ada akhirat yang kemudian meningkat. Dan itu kerugian besar bagi kita. Begitu Ibu. Maka
ya berkumpullah terus dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Cari kegiatan-kegiatan yang kemudian kita bisa bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Ya. Ibu, masing-masing kita kan punya masa lalu ya. Ada yang enggak punya masa lalu di sini? Ya. Semua punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Ada yang abu-abu masa lalunya, enggak jelas. Ada yang jelas hitam, ya. Ada yang punya masa lalu ya putih sih, tapi putihnya belum putih banget, gitu. Macam-macam, begitu kan? Semua orang punya masa lalu. Orang soleh punya masa lalu, ya, punya masa lalu. Orang yang salah juga punya masa depan. Paham maksudnya? Orang-orang soleh itu punya masa lalu. Orang-orang yang salah punya masa depan. Selama dia masih hidup di alam dunia, maka selama itu pula kesempatan itu masih ada. Ya. Move on, bangkit. Gitu ya. Rugi kita kalau terpuruk terus. Ya. Begitu ya. Taubat sungguh-sungguh, ambil ibrahnya, tatap masa depan dengan rencana-rencana kebaikan. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkegiatan dengan orang-orang soleh. Ibu ketemu ikhwan yang soleh, ketemu saudari yang salehah, itu akan menghilangkan kesedihan, ya. Ma baqiya min ladzatid dunya illa salasah, kan begitu ya. Kata para ulama, tidak tersisa dari kelezatan dunia kecuali 3. Apa itu? Salatul lail, kemudian liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara sesama muslim, kemudian sholatul jamaah, ya, sholat berjamaah. Itu bagian daripada kelezatan dunia, ya. Jadi bertemu dengan teman yang soleh itu bagian dari kelezatan dunia, ya. Maka kumpul sama orang-orang soleh, mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat supaya kita itu tidak terpuruk terus. Begitu Ibu ya. Jangan suka sendirian, jangan suka ngelamun, gitu ya. Kenapa? Nanti ditemani setan, gitu ya. Ditemani setan. Ya, jangan suka ngelamun. Dinikmati hidup itu dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu Ibu ya. Barakallahu fiikum.